teman-teman, semangat. Bagi teman-teman yang ada melasma atau flek hitam, ini saya mau kasih tahu, ada yang bertanya baik dari media sosmed, ini kondisi kulit saya yang terakhir. Oke. Saya habis mandi, sudah saya bersihkan, tapi nggak saya pakai krim. Ini belum pakai apa-apa, saya hanya mandi pakai sabun wajah yang ringan. Saya nggak pakai yang macam-macam, ini nggak ada. Tuh. Nah, ada yang bertanya by sosmed itu bilang, tanyanya begini, pedih nggak, bla 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 bla. Tidak ada semua yang instan. Proses kehidupan ini juga tidak ada yang instan, teman-teman. Lakukan, pede saja, jalani. Nah, kalau dibilang sakit, perih, ya, pastinya, ya perih, pedih, sakit. Sampai-sampai saya nggak bisa pakai spatulanya, karena kalau disentuh itu sakit dengan spatula. Jadi saya pakai tangan, begitu, pakai tangan. Nah, kenapa saya bilang ikuti saja prosesnya? Karena semua pasti ada proses, sama dengan kehidupan ini ada prosesnya, ada up down. Ada masa dimana kita senang, ada di masa dimana kita sedih, ada dimana kita masa tertawa, ada masa dimana kita menangis, ada dimana masa kita bahagia, lalu ada masa dimana kita bersedih. Jalani saja, semangat saja. Jadi demikian juga dengan Cosmelan. Ikuti saja prosesnya. Kalau sudah detail, kita lebih mengetahui, banyak bacanya, lebih banyak tahunya, dan kita lihat testimoninya, ambil kata hati, lalu melakukan tindakan, yaitu pemakaian. Nah, untuk hari pertama itu cara pemakaiannya ya, saya pakai Cosmelan tonernya 1,5 sampai 2 cc. Untuk berikutnya setelah pemakaian ini ya, pakai kapas ya teman-teman, tangannya harus bersih. Aduh, saya paling capek hidup dengan orang kotor, orang jorok, pusing gitu. Cantik itu harus dari dalam, cantik itu harus dari luar. Jadi luar dalam itu harus cantik. Jangan kelihatan di luar cantik tapi di dalamnya bobrok gitu. Harus cantik di dalam, harus cantik di luar. Ya, gimana ya ngomongnya ya? Itu sudah jadi rema bahwa faktor keterbiasaan bahwa melakukan yang terbaik minimal buat diri sendiri, kemudian bisa berdampak bagi orang lain. Nah, makanya saya bilang selalu cuci tangan sebelum melakukan apapun yang mau dilakukan, baik itu memasak, itu harus cuci tangan ya. Apalagi ibu-ibu nih yang ngurus baby ya kan, baby itu kan sensitif ya, jadi harus juga cuci tangan, harus bersih. Bukankah itu sebagian dari iman? Berarti kalau kita nggak bersih, kita nggak punya iman. Jangan ngomong punya iman tapi nggak bersih, itu namanya. Salah lagi saya ya. Habis pusing. Setelah pemakaian toner, nih taruh kapas, lalu dibersihkan pelan-pelan. Nah, seluruh wajah, baru pakai Cosmelan 1. Cosmelan 1 itu hanya dipakai di hari pertama saja, dan itu pun hanya boleh mulainya malam atau boleh mulainya pagi. Kalau waktu itu saya mulainya pagi. Nah, pagi-pagi itu saya udah bersihin wajah dengan toner, saya udah mandi dulu, bersihin wajah, baru saya pakai Cosmelan 1. Cosmelan 1 itu semua harus habis, satu krim ini harus habis untuk satu keseluruhan wajah. Pemakaiannya harus pakai spatula. Nah, setelah habis seluruh wajah pakai spatula, Cosmelan 1-nya baru didiamkan
selama waktu itu saya sampai 10 jam, tapi 7 sampai 8 jam itu nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, dibersihkan. Itu di hari pertama. Tapi malamnya itu saya pakai Cosmelan 2 dan Hydrake. Dan hari berikutnya pagi malam hanya Cosmelan 2 dan Hydrake. Jalani aja prosesnya ya teman-teman ya. Cantik itu pasti ada dong, masa nggak ada. Yang penting intinya gini, itu produk nggak abal-abal. Itu produk bukan main-main, istilahnya dengan testimoni yang bagus, kita berani dong melakukan perawatan buat wajah. Karena wajah itu nggak bisa main-main. Wajah itu sangat sensitif, jadi wajah itu benar-benar kita pilih produk yang baik. Nah, sekarang sih kondisinya udah bersih, nah aja sedikit, tapi sampai sekarang, sampai pemakaian nanti berikutnya, saya akan terus pakai Cosmelan 2 Hydrake dan Cosmelan 130 plus UVA nya. Nah, nanti kalau sudah siap kembali di dalam waktu 4-6 bulan, boleh lagi pemakaian ke toner dan Cosmelan 1. Itu pun kalau dibutuhkan sekali, kalau tidak. Karena tidak akan pernah tergantung kepada produk ini gitu, tidak akan pernah tergantung kepada produk ini. Hanya pemakaian pertama sesudah bersih tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah bersih harus dijaga, kondisinya itu harus dijaga. Ya pakai topi biar keren-keren. Kalau saya kemana-mana selalu pakai topi atau pakai payung atau macam ya untuk pelindung wajah. Karena kita juga pakai SPF, jangan sekedar pakai SPF-nya aja, tapi harus benar-benar dilindungi juga. Kalau saya lebih cenderung ke topi ya. Kalau payung sering, tapi lebih sering ke topi, makanya topi saya banyak supaya anggap aja kayak model gitu, jadi cantik. Gitu ya teman-teman, cantik itu harus dari dalam, dari luar, jangan di depan beda, di belakang beda gitu. Aduh, karena pusing ya kalau di depan beda, belakang beda. Nah makanya kan ini depannya udah begini nih. Nah gitu ya teman-teman, ini lebih bersih. Paling kalau saya mau pergi kemana-mana gitu, saya masih baru berani pakai bedak tabur. Gini. Gini. Nah ini gitu ya teman-teman. Ayo wanita-wanita, kita tetap cantik, tetap bahagia, kasih dampak bagi orang banyak bahwa semangat, percaya semua ada jalan keluarnya kalau kita mau dan yakin, punya semangat untuk melakukan yang terbaik saja. Gitu ya teman-teman. Mau beraktivitas keluar, jangan lupa untuk pakai Cosmelan 130 plusnya. Tetap bahagia, tetap tersenyum. Kalau bertanya terus tidak berani mengambil langkah, susah lah. Asal sudah tahu dulu testimoninya bahwa produk ini nggak abal-abal gitu, karena ini untuk wajah teman-teman, karena ini untuk wajah. Terima kasih ya, tetap like, subscribe dan komen, karena saya masih setiap hari tidak ada jeda, saya ini masak
Tapi saya baru awal-awal ini ikut masuk di YouTube, jadi belum banyak juga yang masuk ke YouTube. Tapi kalau dulu saya biasakan masukin ke Facebook saya setiap menu yang saya masak. Tapi sekarang saya sudah ada di YouTube. Teman-teman ikutin YouTube saya ya, jangan lupa pencet belnya karena nggak bayar, itu gratis. Ya. Dan di sela-sela kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga karaokean, nyanyi aja karaokean, nyenengin diri sendiri. Sebetulnya anak saya yang pertama itu hobi juga sama saya, sama anak yang bungsu itu nyanyi. Kalau anak yang bungsu nyanyi dan big box. Nah, ya kita suka join nyanyi sama dia. Jadi karena pekerjaan ibu rumah tangga itu ngebetein ya, rutinitasnya di rumah, masak, nyapu, ngepel, segala bla 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 bla. Terus kalau kita nggak sekali-sekali untuk karaokean atau happy untuk diri sendiri, atau ya susah, jenuh. Harus punya waktu buat diri sendiri, kadang maskeran. Nah, nanti saya kasih YouTube saya ya, gimana saya rajin sekali itu memakai lidah buaya. Dan saya pecinta teh, cuman akhir-akhir ini saya udah nggak minum teh lagi, dikarenakan nggak tahu ya dikarenakan apa, yang jarang aja. Biasanya saya peminum teh, apapun itu tehnya, nggak ada karena diet itu nggak ada, memang suka teh gitu. Ternyata cari tahu mama saya telepon saya, dia bilang, "Hei kamu makanya pantesan susah ya ubannya, ternyata kamu seneng teh," gitu. Loh, kenapa? Oh iya, mama tuh cari tahu, dia tuh tahu. Jadi orang-orang di Jepang sana, orang-orang yang susah beruban gitu, suka teh. Nah, saya tuh dari kecil suka teh. Saya suka teh, terus dulu di tempat mama itu saya tanam di atas rumah mama tuh ada tingkatnya lidah buaya banyak, gede-gede gitu. Saya tanam, saya pisahin lah gede-gede. Dan saya sendiri yang paling rajin untuk pakainya. Saya yang tanam, mama yang tanam barengan ya. Kadang saya sendiri lebih banyak gitu, karena saya butuh gitu. Itu besar-besar. Saking besar-besarnya kadang-kadang mama tuh bikin nata de coco ya, kayak nata de coco gitu, jelly itu untuk dimasak sama dia. Nah, kalau saya udah pakai gitu aja. Nah, kalau sesekali saya maskeran dari buatan sendiri juga, nggak pernah saya beli-beli juga, jarang gitu. Jadi saya tipikal yang paling irit ya jadi perempuannya. Mukanya juga nggak bandel, nggak rese-rese, ini itulah, enggak. Ya Tuhan udah kasih begini ya disyukuri aja gitu. Nggak aneh-aneh gitu. Jadi saya juga jarang ke salon untuk potong rambut, nyemir rambut, itu nggak ada tuh di kamu saya. Kalaupun dipotong rambut, ya ilah, setahun 2 tahun belum tentu saya ke salon gitu. Jadi curhat ya. Jadi saya lebih senang cenderung ke gizi, pertumbuhan, nutrisi yang dibutuhkan suami dan anak-anak. Saya ngurusnya itu jauh lebih sulit suami saya ketimbang anak-anak saya. Kalau anak-anak itu apa aja masuk. Saya kasih masak tempe yang proteinnya pas, bayam bening gitu, atau sayur-sayur bening itu mereka udah masuk aja. Kalau mereka susah makan, memang terkadang saya suapin. Kenapa saya suapin? Bawang putih, bawang merah yang saya iris-iris itu suka nggak dimakan. Jadi saya suapin sebentar aja udah selesai gitu. Kok udah gede disuapin nggak apa-apa gitu. Nanti juga dia malu kalau udah gede, atau di luar juga dia malu. Kalau di rumah ya nggak apa-apa lah.
gitu. Apa sih dibawa apa-apa jadi buat masalah gitu. Nggak ada tuh manusia yang di muka bumi ini yang nggak mandiri gitu. Cuman saya aja yang sayang, karena anak zaman sekarang itu bawang putih bawang merahnya disingkirin, ada batang-batang sayurnya disingkirin, tapi kalau disuapin itu nggak ada yang kesisa, semuanya blek gitu. Nah saya juga pagi-pagi wajib jus. Ya iya, kalau ngomong soal jus sok kaya lah apalah, enggak. Kalau nggak punya duit, saya lebih sedang ke pasar, balik ke pasar itu 10.000 atau paling mahal 15.000 tuh pepaya gitu. Jadi jangan punya hal yang jelek kepada orang lain gitu. Mahal, ini mahal gitu. Di kampung aja juga murah-murah kok buah gitu. Tergantung kita mau belanjanya kemana. Ya kalau sesekali ada rezeki mau pakai yang AC-AC gitu lah. Ya ke supermarket nggak apa-apa gitu. Nggak ada larangan lah, hidup ini bawa happy aja gitu. Jadi karena rutinitasnya tinggi, saya tuh orang kalau jalan juga gak usah lama, mesti cepet, cuci piring apa bisa cepet. Jadi kata orang dengan rutinitas segitu padatnya bisa nggak ini? Bisa. Kadang malah kalau saya capek sejam atau 15 menit itu saya baringin badan, nanti bangun-bangun seger. Jadi anak-anak juga udah tahu gitu kalau saya baringin badan 15 sampai 1 jam atau setengah jam, itu bagi saya bermanfaat banget. Jadi jangan di-push terus ya teman-teman. Kalau dibilang apa namanya karaokean gitu, harus ada ya, harus ada saat-saat dimana kami down gitu, namanya kan kalau keluarga itu inti ya, keluarga itu kan tim ya. Di situ juga masa-masa senang, masa-masa sulit kita tetap joget-joget aja gitu, happy gitu. Memang ibu itu nggak mudah, kasihlah dampak yang positif gitu buat anak-anak. Maksudnya saya kadang-kadang saya kita bikin mereka ketawa-ketawa, kita bercandaan gitu. Habis gimana ya? Ya semua harus dilalui ya, semua ada prosesnya, sama seperti wajah juga ada prosesnya. Jadi teman-temannya semangat gitu, jangan patah arang gitu. Anda juga punya sesuatu dalam diri Anda. Anda itu cantik, Anda itu manis, Anda itu punya kelebihan dari segi apapun gitu ya teman-teman ya, semangat. Dan ini kondisinya, kalau yang udah tanya pakai Cosmelan itu seperti apa sih kondisinya, nah sampai sekarang kondisinya jadi lebih baik, lebih bagus ya. Saya lihat juga pernah ada testimoninya seorang nenek pakai Cosmelan, saya bilang itu hebat, dia kuat, nenek-nenek itu pakai Cosmelan, jadi kayak bagus ya. Belum pakai apa-apa, nanti saya tuh kasih videonya tuh belentang-belentong ya, nanti ada yang videonya yang masih merah banget saya keluarin lagi kalau udah ada yang bertanya, soalnya takutnya pada ngeri gitu ngelihatnya ada yang merah, tapi ada juga sih ya yang sampai bengkak-bengkak gitu, ada yang sampai bengkak-bengkak, katanya ada yang sampai kayak memar gitu. Kalau saya enggak, sekedar merah, perih, terkelupas, hanya itu aja ya. Semangat. Kulihat pelangi di pagi hari, ku rindukan kekasih. See you again. Bye teman-teman, tetap semangat.